Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Dinginnya, dingin sekali. Saya harus menutup dengan selimut dan sarung seluruh badan saya. Kalau saya di daerah dingin seperti di Dieng, di puncak Merapi, di puncak gunung atau bahkan lereng gunung sudah dingin sekali. Bahkan dulu pernah saya membawa mobil diesel, solarnya sampai membeku karena apa? Saking dinginnya. Maka kalau kita sudah seperti ini, kita menjadi seperti kepompong. Kita menjadi tidak bisa bergerak dan hanya berusaha untuk menutupi diri sendiri. Kita hanya berusaha untuk bisa rapat sekali dan sekali lagi seperti kepompong. Persahabatan bagai kepompong membuat ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, kepompong, atau membuat yang rumit menjadi serba indah. Saudara-saudari, saya tidak hafal lagunya, tapi kalau sudah menjadi kupu-kupu akhirnya kita bisa terbang tinggi, kita bebas, kita semua menjadi seakan-akan manusia yang bebas, free, sebagai orang dengan freedom. Saudara-saudari yang terkasih, kepompong dan kupu-kupu itu membuat kita menjadi langsung sehat kembali. Persahabatan itu harus membuat kita saling menguatkan, saling meneguhkan. Dan ini yang terjadi antara Maria dan Elizabeth. Injil hari ini kita bisa mengenal bagaimana Maria setelah mendapatkan kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang dinamai Yesus. Dia juga diberitahu bahwa saudaranya Elizabeth juga mengandung, dan itu bulan ke-6 yang disebut mandul. Elizabeth sudah jompo tetapi tetap diberkati dengan kandungan, maka dia dikatakan sebagai orang yang mempersiapkan kelahiran Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari yang terkasih, Injilnya berbicara bahwa Maria pergi ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Sesama kandungan yang ada di kandungan, yaitu Yesus dan Yohanes Pembaptis, sudah berkomunikasi, walaupun nanti Yohanes pun tidak yakin dan bertanya, apakah engkau yang kami nanti-nanti atau kami harus menanti Mesias yang lain? Yesus mengatakan, orang buta bisa berjalan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar. Nah, itu jawaban ketika Yohanes Pembaptis mengirim 2 murid untuk bertanya pada Yesus. Tetapi ternyata ketika di kandungan mereka sudah saling menyapa. Dikatakan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Seakan-akan aku terhormat, sebab ibu Tuhanku mengunjungi aku, yaitu Maria itu. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Saudara-saudari yang terkasih, dalam budaya orang-orang Yahudi, ketika
ada seorang yang mengandung dan mulai membesar kandungannya, kandungannya mulai menua, mendekati melahirkan, maka saudara-saudarinya terutama yang wanita itu datang dan tinggal mungkin 3 bulan, 2 bulan di rumah saudaranya yang sedang mengandung untuk membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, untuk membantu menyiapkan kelahiran itu, termasuk bagaimana mengatur bayi nanti, pakaian bayi yang sudah disiapkan, dan seterusnya. Maka saudara-saudari, Maria mengunjungi Elisabet di kota Yehuda, di pegunungan itu, sebetulnya dalam konteks budaya itu. Dia yang juga hamil muda, kemudian datang mengunjungi Elisabet yang sudah mengandung tua atau hamil tua dan perlu bantuan dari saudara-saudarinya, khususnya saudari, terutama pekerjaan-pekerjaan perempuan atau pekerjaan rumah tangga. Maka saudara-saudari, Maria mengunjungi itu. Persahabatan di antara mereka, bahkan juga persaudaraan itu menjadi saling menguatkan, saling meneguhkan. Elisabet bingung bagaimana dia sudah mandul, artinya sudah tidak lagi subur, tetapi diberkati Tuhan dengan suatu berkat, yaitu mengandung. Sementara Maria juga menanggung beban bahwa dia juga mengandung Yesus penyelamat. Tetapi kedua orang itu tidak berani mengungkapkan bahwa mereka berjumpa dengan malaikat Gabriel. Karena ketika mengungkapkan mungkin banyak orang tidak akan percaya. Maka yang ada hanya menyimpan dalam hati. Lalu kemudian ketemulah mereka berdua, dan Elisabet rupanya ketika mendengar salam Maria, anak dalam kandungannya sudah bereaksi melonjak kegirangan. Saudara-saudari yang terkasih, komunikasi batin ini membuat saudara dan sahabat ini saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menghadapi kekhawatiran-kekhawatiran secara bersama-sama. Maka ini yang kemudian kita sebut sebagai persahabatan bagai kepompong tadi. Mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Mengubah yang tadinya ketakutan, yang tadinya tidak berani berbuat apa-apa, yang tadinya hanya bego ke sana kemari karena seperti ulat tadi, hanya mau menyelubungi diri, mencari amannya. Kemudian mengubah keduanya menjadi kupu-kupu. Maria dan Elisabet menjadi kupu-kupu yang kemudian berani mewartakan karya keselamatan Tuhan. Berani menanggung semua itu atas kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita bisa bertanya-tanya pada diri kita. Kita semua punya sahabat. Kita semua punya peer group atau kelompok-kelompok. Kita semua punya entah itu kelompok reuni, kelompok teman SMA, kelompok ibu-ibu, kelompok arisan, kelompok bapak-bapak, kelompok profesi, kelompok lingkungan, kelompok apa saja. Atau orang-orang pribadi yang dekat dengan kita. Coba kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah persahabatan saya, persaudaraan saya, sungguh-sungguh membuat kita menjadi seperti kupu-kupu, berkembang, mengungkapkan iman kita secara bebas, mengungkapkan kebenaran-kebenaran, berani menanggung kesulitan bersama-sama, berani saling mendukung, sinergis saling menguatkan, atau justru persahabatan yang saling menjatuhkan, persahabatan yang membuat satu tergantung dengan yang lain, persahabatan yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang negatif, yang tiba-tiba kita tahu-tahu sadar-sadar sudah jauh dari rel penyelamat atau Mesias sendiri dan nilai-nilai yang diajarkannya. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, kita buka semuanya supaya persahabatan kita seperti persahabatan Maria dan Elisabet, bagai kepompong, supaya kita menjadi kupu-kupu. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.